Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita masuk ke materi pengenalan tentang Pinterest. Sebelum saya menjelaskan kenapa kita harus memakai Pinterest, saya ingin menjelaskan tentang tampilan Pinterest. Jadi ketika teman-teman mendaftar di Pinterest, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan akun Pinterest tipe bisnis. Jadi di Pinterest itu ada dua tipe akun ya, tipe akun personal dan tipe bisnis. Bedanya hanya di sini. Kalau di bisnis kita bisa mendapatkan analitik atau data tentang website yang kita posting. Nah, di Pinterest itu digunakan oleh orang-orang untuk mencari ide atau hal-hal informatif. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya berisikan hal-hal informatif. Kebanyakan orang dia mencari ide dan hal informatif di Pinterest ya, misalnya seperti resep masakan, food resep. Seperti itu, mereka bisa searching di Pinterest, mereka cari referensi resep masakan mana yang mereka inginkan, lalu mereka klik, lalu mereka baca di website tersebut. Bisa jadi juga selain itu untuk mencari referensi tentang kesehatan. Nggak cuma tentang kesehatan, mereka juga mencari referensi tentang film, buku, ya, dan juga tentang dekorasi rumah. Jadi di Pinterest ini ada banyak sekali postingan ya di situ, karena Pinterest itu digunakan oleh 250 juta orang setiap bulannya. Ya, jadi ini adalah tampilan Pinterest seperti ini. Kalau kita mau chatting di sebelah sini, tombol notifikasinya ada di sini. Oke, ini untuk melihat data akun Pinterest kita. Oke, berdasarkan data dari Hootsuite, Pinterest itu setiap bulannya digunakan 250 juta orang. Tentu 250 juta orang ini adalah jumlah yang sangat besar dan mayoritas berasal dari luar Indonesia. Hal ini sangat bagus jika kita bisa manfaatkan sebagai calon visitor website kita. Karena ketika kita mendapatkan visitor dari luar Indonesia, biasanya bayarannya itu lebih besar. Oke. Lalu Pinterest juga ya, 80% perempuan di Amerika itu menggunakan Pinterest. Kita bisa tahu ya, kalau misalnya perempuan sudah baca artikel itu biasanya dia banyak. Jadi misalnya dia baca satu artikel resep itu nggak cukup, dia jadi cari artikel-artikel yang lainnya. Lalu di Pinterest 50% pendaftar barunya adalah laki-laki. Jadi Pinterest bukan cuma usernya sebagian besar adalah wanita, tapi juga mulai ngetren nih di kalangan laki-laki. Mereka biasanya cari untuk referensi style mereka. Nah, berdasarkan data ya, jadi ada penelitian kira-kira Pinterest itu digunakan untuk kalangan atas atau kalangan bawah, dan hasilnya ternyata digunakan untuk semua kalangan. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya di Instagram itu rata-rata adalah orang-orang kalangan menengah ke atas ya. Orang-orang yang kalangan menengah ke bawah itu biasanya jarang pakai Instagram, lebih ke Facebook seperti itu. Dan Pinterest 80% diakses melalui smartphone. Nah, lalu di Pinterest ini juga kesempatan mendapatkan pengunjungnya itu lebih tinggi, teman-teman. Mendapatkan pengunjung itu lebih tinggi. Kenapa? Karena di gambarnya ya, di gambar yang kita posting itu bisa menuju ke link website kita. Ya, contoh ini saya searching movie, maka di sini full berisi gambar ya. Jadi di sini nggak ada status-status seperti status Facebook. Semuanya adalah full gambar dan judul. Hanya itu, gambar dan judul. Seperti itu. Jadi ini adalah tampilan Pinterest, bisa digunakan untuk apapun. Contoh misalnya beauty, makeup. Ya, jadi di sana orang-orang yang memakai Pinterest itu mencari referensi itu di Pinterest. Oke, sampai sini harusnya teman-teman sudah mengerti ya, kenapa kita harus main Pinterest dari sekarang. Ya, karena penggunanya lumayan besar, 250 juta orang ya setiap bulannya.
lalu 80% perempuan Amerika ya. Ini kita bisa manfaatkan nanti dengan ngebuat blog dengan tema perempuan. Lalu kalau teman-teman ingin buat blog dengan tema laki-laki, ini juga bisa ya, karena 50% pendaftar baru di Pinterest itu adalah laki-laki. Teman-teman misalnya mau posting tentang wallpaper mobil ya, itu bisa juga di Pinterest. Atau misalnya tentang home decor ya, home decor ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di sini banyak sekali postingan tentang home decor atau room decor dan sebagainya. Lalu digunakan semua kalangan, dan di sini ya 80% orang mengakses Pinterest itu melalui smartphone mereka. Maka nanti kita bakal menggunakan template ya untuk web kita itu yang mobile friendly, yang jadi orang itu lebih mudah membaca artikel kita dan ngeklik iklan kita. Oke teman-teman, itu aja di materi ini. Kita lanjut lagi di materi yang berikutnya.